Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas belajar simpati yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada webinar berbagi praktik baik setelah beberapa lama kita vakum ya karena kesibukan pengurus kumbal. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Oke, dalam kesempatan ini terima kasih kepada kawan-kawan guru-guru Indonesia yang hebat luar biasa ini yang terus setia bersama komunitas belajar simpati. Oke, hari ini Pak Sari ingin berbagi tentang tips membuat aksi nyata agar lulus validasi. Nah, selama ini kan kita sebagian orang berpikir bahwa membuat laporan aksi nyata ini adalah sesuatu yang susah ya, sulit dan dianggap sebagai beban ya. Nah, padahal jika kita lihat secara nyata, kita sebenarnya sudah melakukan aksi nyata. Nah, dimana saat kita mengajar atau kita bersosialisasi, nah itu semuanya itu adalah aksi nyata ya. Cuma yang diharapkan dari PMM ini adalah kegiatan-kegiatan kita itu dibuktikan ya, atau dibuktikan dengan bentuk laporan aksi nyata ya. Nah, jika nanti laporan itu divalidasi, nanti aksi nyata kita itu dianggap sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PMM. Nah, dalam aksi nyata memang saat ini kan ada istilah surat keterangan selesai topik. Nah, itu bukan akhir ya. Sebenarnya yang akhir dari pelatihan mandiri di PMM itu adalah sertifikat yang diperoleh sebagai bukti bahwa aksi nyata yang kita buat itu lulus validasi. Nah itu, jadi itu sebagai akhir. Nah, baik, kita kembali kepada apa itu aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata merupakan bentuk implementasi ya, implementasi itu pembuktian terkait topik yang dipelajari. Jadi topik yang kita pelajari itu paham atau tidak, mengerti atau tidak, dibuktikan dengan praktek aksi nyata ya, oleh guru selama pelatihan mandiri itu. Nah, kita mengambil topik Merdeka Mengajar untuk memahami Merdeka Mengajar. Nah, di dalam topik itu kan kita disuruh membuat aksi nyata ya, baik itu pemahaman kita secara pribadi atau kita memberikan pemahaman kepada orang lain melalui aksi nyata kita dalam bentuk sosialisasi ya, terhadap Merdeka Mengajar itu. Nah, itu salah satu contohnya. Aksi nyata itu menjadi langkah terakhir dalam penyelesaian satu topik pelatihan mandiri. Jadi aksi nyata itu adalah tugas akhir dari setiap topik pelatihan mandiri yang kita pelajari. Nah, jadi bila kita belum membuat laporan aksi nyata kita belum divalidasi, nah berarti kita belum menyelesaikan tugas akhir kita dalam pelatihan mandiri. Secara garis besar, apa aksi nyata itu? Yang pertama adalah hasil praktek pemahaman terhadap topik pelatihan mandiri. Jadi laporan aksi nyata itu adalah hasil praktek kita. Kita mempraktekkan topik pelatihan mandiri yang sudah kita pelajari. Nah, yang kedua dibuat dalam bentuk dokumen tertulis ya, tidak bisa hanya lisan. Ini dalam bentuk dokumen tertulis. Nanti akan saya jelaskan tentang apa saja isi dokumen itu ya. Yang ketiga diunggah pada PMM. Nah, jadi laporan aksi nyata tadi, dokumen aksi nyata tadi kita unggah pada PMM ya. Nanti setelah kita unggah, nah
kita akan mengetahui apakah divalidasi atau diperbaiki ya, atau diulang kembali aksi nyata itu ya. Nah, itu nanti akan muncul ya pada bagian item unggah tadi ya. Oke, untuk membuat aksi nyata ini ada tips ya, ada 4 step yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah hampir semua tips ini saya terapkan dan menghasilkan banyak sertifikat ya. Tapi saya tidak sebutkan, tapi banyak ya, lebih dari 10 sudah sertifikat yang saya peroleh. Oke, yang satu, rekam atau dokumentasikan setiap kegiatan mengajar atau bimbingan di kelas maupun di luar kelas ya. Misalnya kita mengajar di kelas ataupun kita lagi bimbingan di luar kelas, membimbing siswa ya, itu setiap itu dokumentasikan, bisa dalam bentuk video ataupun foto. Nah, nanti suatu saat nanti itu bisa disesuaikan dengan topik pelatihan mandiri, foto-foto itu ya. Hasil dokumentasi itu tadi disimpan untuk disesuaikan dengan topik pada pelatihan. Jadi nanti kita pilih-pilih fotonya, kita buka pelatihan mandiri pada PMM, kita ambil, kemudian nanti foto-foto yang sudah simpan tadi kita ambil sebagai lampiran ya pada aksi nyata, karena dokumen foto tadi itu merupakan salah satu unsur utama dalam laporan aksi nyata Anda. Nah, kemudian yang kedua, pilih topik pelatihan mandiri. Selesaikan modul dan buat laporan aksi nyata dengan mengambil foto dari dokumentasi yang sudah diambil dari kegiatan mengajar kita. Nah, jadi tidak apa namanya, kalau bahasa kita tuh bahas tilah ya, artinya santai saja ya, sambil ngajar sambil dokumen, sambil ngajar sambil didokumentasikan, atau saat kita ngobrol dengan anak-anak itu bisa didokumentasikan. Nanti bisa saja itu masuk ke bullying ya, atau masuk ke segitiga restitusi, foto-foto itu kita sesuaikan. Ketiga, santai dan jangan menjadikan beban. Nah, kalau kita jadi beban ya, nanti malah justru membuat kita malas ya untuk mengerjakan itu. Keempat, bertanya atau dengan melihat tutorial pada YouTube bagaimana membuat aksi nyata yang baik, atau dengan melihat hasil karya orang lain ya, karya orang lain yang sudah lulus validasi ya, sebagai referensi kita. Artinya seperti itu ternyata laporannya. Nah, jadi itu bisa kita kita ambil sebagai contoh ya, sebagai contoh, atau kita modifikasi lah bahasanya. Oke, nah ini penting ya, sistematika dari laporan aksi nyata itu. Yang pertama, judul aksi nyata ya. Judul aksi nyata itu harus sesuai dengan topik pelatihan mandiri yang kita ambil ya, sesuai dengan topik pelatihan mandiri yang kita ambil. Misalnya tentang bullying, maka judulnya juga harus tentang bullying, tentang merdeka mengajar, tentang belajar merdeka belajar, atau tentang disiplin positif. Nah, sesuaikan judulnya dengan topik yang kita ambil. Kedua, ringkasan materi ya, materinya diringkas ya. Misalnya contoh tentang merdeka mengajar. Nah, bisa dari pengertian merdeka mengajar, tujuan merdeka mengajar ya kan, kemudian dampak merdeka mengajar, diambil lah mungkin 1 atau 2 baris lah ya, tidak harus terlalu banyak ya, cukup diringkas-ringkas saja. Yang ketiga, foto dokumentasi ya, dokumentasi tadi diambil dari foto-foto yang kita sudah simpan tadi. Nah, foto kita mengajar atau foto kita sedang bimbingan siswa ya, itu. Ketiga, ada umpan balik. Nah, ini wajib juga nih, umpan balik ini lihat kepada topik yang kita ambil. Nanti perhatikan petunjuk pada perintahnya ya. Itu petunjuk apakah umpan balik itu dari siswa atau dari guru. Nah, jangan sampai harusnya di situ adalah umpan balik siswa, ternyata kita
yang membuat umpan balik adalah guru ya, maka akan tidak sinkron. Nah, jadi bisa jadi itu salah satu penyebab tidak divalidasi ya. 4, refleksi. Refleksi ini bisa ditulis atau tidak ya, ini tergantung, ini tidak terlalu wajib. Nah, tapi kalau ditambahi bisa refleksi ya. Refleksi itu umpan balik juga tapi dari kita. Kalau umpan balik yang 3 tadi itu dari orang yang kita, yang objeknya ya, dari orang yang respondennya lah. Nah, kalau refleksi itu dari kitanya, kita merefleksi apakah bagaimana misalnya pemahaman orang, apakah penyampaian kita sudah bagus, apakah kegiatan wisata kita sudah bagus, refleksi kekurangannya, kelebihannya ya. Yang kelima, data diri pembuat aksi nyata itu bisa di akhir kasih data diri ya, supaya orang kenal kalau aksi nyata ini adalah ada pembuatnya ya. Identitasnya itu nama, kalau punya NIP, nama sekolah ya kan, yang penting-penting itulah. Nah, ini ada pesan ya, merasa gampang dan merasa sulit itu tergantung dari pikiran masing-masing manusia. Dengan keyakinan kita diberi kesempatan memilih di antara keduanya. Kalau kita merasa gampang, insya Allah gampang. Kalau kita merasa sulit, ya kemungkinan akan sulit ya. Itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Salam komunitas belajar simpati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.